Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku udah sampai di Cibinong ya. Mengenai anak yang dianiaya oleh bapak tirinya. Kemarin kita nggak sempat ngobrol sama ibunya seperti apa, jadi hari ini baru ada waktu lah gitu, karena kemarin sibuk untuk ada dari Kementerian Kemensos dan Dinas Kesehatan yang datang. Oke, yuk. Oke guys, kita masuk. Maaf ya sayang. Sini, siapa namanya? Rizky ya? Namanya Rizky. Rizky ya? Udah sembuh. Kamu lihat? Oh, sini sayang, coba lihat. Oh, ini yang diapain? Oh, yang disetrika jadinya kayak gini. Kalau yang di muka, coba diri sayang. Nah, sini. Kalau yang di muka udah sembuh. Ini kenapa matanya? Nggak kenapa-napa. Yang di muka udah sembuh semua ya? Cuma tinggal ini aja? Ibu boleh di sini, Ibu? Oke, ini dengan Ibu siapa, maaf? Saya di Ibu Dwi Ayu. Oke, Ibu Dwi Ayu. Ibu boleh diceritakan nggak kronologis awal pada saat kejadian waktu itu? Kronologinya gini, jadi awalnya itu si Kiki atau Putra Rizky memang nyetrika anak ini nih, si Moza. Sampai luka lah ya di belakang, di punggungnya kan. Nah keesokannya ayahnya mungkin kesel, jadi balas dendam dan disetrika lah pada saat saya tidur. Nah begitu, besokannya saya habis dari kamar mandi ngeliat lagi diikat kan Kikinya kan. Akhirnya kita ribut lah sampai saya juga diancam gitu kan, saya diancam. Nah, kalau misalnya terus aja bela anak yang salah tadi, kalau misalkan kayak gitu mah nanti gue penjarain balik tuh, dibilang gitu kan, penjarain lo nanti, bikin lo nggak ketemu seumur hidup, kata dia kayak gitu. Saya kan lemah sama anak saya lain juga lah ya, daripada hitungannya saya nggak ketemu juga sama mereka. Akhirnya yaudah saya ngalah, udah sempat berantem juga sama dia, udah hebat juga. Akhirnya ya udahlah, saya bilang akhirnya kita jalan lah ngojek ke sana. Kita ngojek ke sana, baru malamnya itu ternyata pulang udah ada warga. Maaf nak. Oke. Nah, terus jadi sebelumnya yang ini juga dianiaya, Bu? Iya. Apa ya, Bu? Ini belakangnya. Sekarang sudah mendingan ya. Tinggal praktek di luar. Tinggal melepasnya aja sih ini. Udah pada kering. Oke. Jadi emang sebelumnya itu sering anak-anak ya, Bu? Iya. Kalau buat mukul-mukulin sih, kalau Tibang mukulin doang ya belum sampai kayak main gosok-gosokan kayak gitu sih. Saya masih bilang ya, mau diapain aja, saya juga diancam terus kan, mau dipisahin dari anak-anak. Jadi saya bingung serba salah, mau laporan ke RT dari tanggapnya. Saya mau kemana lagi, orang tua juga udah nggak ada. Nah, jadi Ibu sebelumnya udah sempat lapor ke RT? Udah sempat lapor ke RT. Terus tidak ada respon? Mungkin dipikir juga namanya urusan rumah tangga ya, takut dibilang nyampurin kan. Makanya dia nggak. Saya juga sering berantem sampai waktu itu sempat bibir saya pecah, kepala saya juga udah sampai benjol-benjol kan.
udah sampai saya lari-larian ke sana, saya pikir saya dapat pembelaan, ternyata enggak. Oh jadi udah sering Bu warga tahu perihal kekerasan ini? Tahu mas sering, ngeliat mas sering mungkin, sampai saya juga kalau kata orang-orang sini mah si Ayu kan saya dipanggil Ayu ya, si Ayu mah ributnya keluar rumah mulu gitu. Padahal maksud saya minta pembelaan. Di rumah ini saya lagi berantem ngebelain dia yang lagi dipukulin. Cuman ya saya juga bingung lah kayak gimana, nggak ada respon. Yang terakhir ya itu yang udah digosok baru lah, karena sebelumnya itu memang saya udah sempat laporan ke RT, memang nggak ditanggepin juga. Nah terus Bu berarti penganiayaannya udah sama anak-anaknya dan sama ibu Sama juga? saya juga. Jadi yang anak kandung ibu, anak kandung yang sebelumnya itu yang mana? Yang tadi yang gede sama yang ini. Oh tapi itu anak kandung yang suami yang kedua juga tetap dianiaya ya Bu? Nggak separah nganiaya anak saya yang lain ya. Tapi Yang tetap aja dianiaya ya? sama aja sih, ya tiba mukul-mukul mah ya sering lah ya, cuman nggak. Alasannya apa Bu? Alasannya berisik, teriak-teriakan. Anak-anak sering berisik kan, memang namanya anak-anak ya mbak ya, lagi berantem, tentunya main teriak-teriakan, tentunya ya cepat tangannya main. Jadi mantan suami ibu itu mantan atau masih statusnya sekarang? Udah meninggal. Yang sekarang? Yang sekarang sih di sana udah mantan lagi gitu. Udah mantan itu mana? Sudah mau balik lagi daripada anak saya nanti hilang semua sama dia. Ini aja kan udah habis disetrika ya. Nanti kalau misalkan saya balik lagi yang ada saya jadi bubur anak saya nanti. Nah terus sempat viral dan heboh. Nah itu gimana Bu? Ibu posisinya ngapain? Karena posisinya ibu nggak ada katanya ya? Nggak ada. Itu saya ngojek bareng dia. Oke. Karena dia kalau saya nggak jalan nih nggak mau jalan. Kalau dia saya suruh jalan ngojek sendiri gitu ya dia nggak mau. Dia mau nggak mau saya jadinya ngikut juga. Oke. Terus kondisinya diikat waktu itu. Kenapa Bu? Bisa sampai diikat kenceng banget ya? Saya nggak tahu buat kenceng apa enggaknya. Yang jelas saya udah ingetin dia jangan diikat, karena kan posisi udah habis disetrika malamnya. Oh tadi malamnya disetrika? Malamnya disetrika, siangnya itu diikat. Saya dibilangin jangan, kesian. Saya bilang gitu kan. Nah, itu dia yang saya diancam itu. Terus aja belain anak yang salah. Mau gue penjarain gitu. Dibilang kayak gitu kan. Kalau diancam di penjarain? Karena dibilangnya saya kan nggak punya backupan nih mbak ya. Saya kan nggak punya backupan nih. Dia kan merasa dirinya tinggi itu karena dia punya backupan omnya. Makanya dia selalu ngomong kayak gitu, entengnya pengen menjarain orang lah segala macem lah gitu kan. Sering banget saya digituin. Itu sampai saya dipukul juga. Jujur saya dipukul juga sama dia. Karena saya juga ngebelain biar si Kiki jangan diikat kan. Tapi udah kayak gitu ya. Daripada ancamannya saya juga nggak bisa ketemu sama anak-anak saya mau nggak mau lah saya kalah dia. Jadi ibu sering diapain aja tuh? Ya kalau dipukul mah sering banget teh. Sering banget kalau dipukul. Paling parah Bu? Paling parah itu sampai kepala saya benjol-benjol terus mulut saya pecah. Itu diapain? Tonjokin. Ya Allah. Kepala juga? Dia paling senang banget kayaknya buat mukul kepala. Ibu tapi bertahan udah berapa lama? Ya 4 tahun ini. 4 tahun. Kenapa dari awal udah KDRT nggak lepas Bu? Ancamannya bikin sayanya nggak bisa ketemu sama anak-anak. Karena saya tahu dia orangnya nekat ya. Karena waktu itu kalau saya itu kan udah berapa kali ngajak pisah. Dianya nggak pernah mau. Setiap saya baru mau keluar pintu, saya kan nggak mungkin pergi sendiri. Saya pasti bawa anak-anak. Ada aja salah satu yang ditahan sama dia. Jadi selalu ketika ibu mau pergi selalu ada yang ditahan sama dia?
Ya pasti berat ya, walaupun salah satu yang ditahan. Saya nggak bisa ninggalin mama. Jadi Bu tetap berarti di anak ya. Kemarin bertahan 4 tahun ya karena anak. Kuat banget Ibu. Jadi yang kita tahu kan selama ini penganiayaannya cuma sama anak-anak ya Bu. Tapi ternyata dari awal emang udah sering menganiaya ibu juga. Sedih. Anak-anak selalu anak-anak saksinya. Nah sekarang kondisi suami sekarang ditahan. Ditahan dari yang kejadian itu, pendobrakan itu sudah ditahan langsung. Udah ditahan langsung. Nah sekarang prosesnya seperti apa? Sekarang namanya anak-anak yang dimintain keterangan ya, kadang dia lupa, kadang dia nggak mau, jadi masih bolak-balik. Nanti hari Senin masih minta keterangan dari Kiki, karena kemarin masih padahal dikit lagi, dianya udah ngambek minta pulang. Ya udah mau nggak mau nanti Senin balik lagi. Yang sering dipukul anak yang mana? Si Kiki menjawab itu. Kenapa Bu? Ya karena mungkin dia itu cowok kali ya, dianggapnya kuat aja. Dia juga emang agak sedikit ngelawannya karena kalau saat dipukul dia teriak. Nah lagi diteriak itu dipukul lagi, diem, pukul lagi. Kayak gitu. Saya misahin, saya yang ditabukin. Kadang saya ditendang juga. Sudah salah jadinya. Tapi pada saat pengikatannya itu dibantu sama warga ya Bu? Sebelumnya pernah seperti itu juga? Dibantu dan dibela sama warga? Enggak, baru kemarin. Oh baru kemarin? Kemarin. Terus berita itu viral, ada videonya, Ibu tahu? Awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Cuman saya berterima kasih juga sih dengan di viralnya itu, jadi biar keluarganya itu nggak nyangkainnya saya. Iya betul. Karena kemarin itu sempat saya ribut juga katanya. Udah tahu rame masa, kenapa malah diserahin anaknya si Rizky Renhatnya ini kan? Kenapa dikasihin ke warga? Loh, namanya udah warga. Iya. Kita kan nggak tahu ya. Nah dari Kan situ. diselamatkan juga. Dari situ dia pas makanya banyak video-video yang viral itu kan ngelihat mungkin ya, dia disadarin juga kali sama saudara-saudaranya yang lain yang lihat juga gitu kan. Akhirnya kemarin sempat minta maaf walaupun sempat berantem lagi sama keluarganya. Nah pada saat digerebek terus itu kan posisi diikat-ikat, terus katanya udah kelihatan juga diserika dan lain-lain ya Bu ya. Suami Ibu posisinya di sini? Enggak, lagi sama saya ngojek. Oh. Lagi saya ngojek. Karena Jadi kan nggak ada dia? nggak ada. Nah terus pada saat tahu? Itu ditelepon. Oh ditelepon sama warga. Oke. Awal mula kan memang token habis ya. Token habis. Nah terus ditelepon tuh si Vela minta tolong sama sebelah ini. Dia minta tolong sama sebelah, tolong dong sampein ke Bunda. Token habis. Nah ditelepon. Awalnya Kiki nggak ada di sini, nggak ada. Awalnya dia masih di kamar. Nah pas yang kedua kalinya si Kiki udah pas tepat di bawah kaca. Warga pas ngeliat nih sebelahnya, pas ngeliat sempat ngomong di telepon. Kiki dikit ya, ngomong ke si suami saya itu kan. Terus iya bang, kenapa? Saya buka ya ikatannya, kata yang suaminya sebelah nih ngomong. Jangan dibuka, nanti kalau dibuka memang situ mau tanggung jawab kalau anak saya yang lain kenapa-napa. Sempat ngomong kayak gitu. Nah terus saya bilang gini kan, karena posisi saya udah ngajak pulang tuh ya, dia nggak mau kan, udah yuk pulang. Tadi nah orang lagi nyari duit juga, gitu. Perasaan gak enak deh, saya bilang gitu. Ayo pulang yuk, saya gituin kan. Dia masih kekeh, akhirnya ditelepon lagi. Pas sudah selesai ditelepon, yang dia ngomong gitu kan, udah ngomongin soal si Kiki dikit, telepon lagi. Yang punya kontrakan, pulang segera, bawa istrimu. Dimatiin gak lama kan, udah habis ngomong kayak gitu. Terus gak lama lagi telepon lagi, hadapin warga, langsung dimatiin. Nah di situ dia mikir, hadapin warga. Aduh, saya juga udah mikir ya,
depan warga nih ada apaan, wah ketahuan ini mau urusan ini lo ngiket nih, saya gituin kan, abis deh lu, saya bahasa kayak gitu kan, ah pada mau campur aja urusan rumah tangga orang, kata dia bilang gitu kan. Nah akhirnya baliklah nih kita, belum sampai ke rumah, baru sampai yang situ tuh warung yang sebelah sananya, itu dia mata dia kan jeli ya, dia ngeliat rame, dia sempat berhenti kan, kalau saya mata saya nggak awas, dia sempat berhenti, itu rame banget, warga nih warga masih saya bilang gitu kan, coba dia tegesin lagi gitu, pas saya tegesin kan warga udah banyak, udah pas saya lagi negesin kayak gitu dia langsung putar balik, sempat kabur lah dia, sempat bawa saya kabur kan, sempat kabur, saya yang mikirin langsung spontan pikir anak dong, mau kemana sih? Itu anak-anak gimana itu rame? Berani berbuat, berani tanggung jawab, saya bilang gitu kan. Udah warga urusannya udah beda nih, udah warga urusannya udah lain. Terus kayak gimana? Kabur. Terus anak-anak gimana? Ini mah sama aja lu bener-bener mau bikin gua nggak ketemu sama anak-anak seumur hidup dong kalau kayak gitu. Saya gituin kan. Dia masih yang ngeyel kekeh, nggak mau banget dibilangin gitu ya, masih mau kabur kan tadinya. Akhirnya saya nelfon bapak angkat saya kan, minta tolong yakinin supaya dia mau pulang gitu kan. Akhirnya mau pulang setelah dibujuk-bujuk, nggak akan diapa-apain kok. Yang penting ngakuin aja kesalahan, nggak akan diapa-apain. Bapak mau jamin saya kalau saya nggak diapa-apain di sana? Iya, saya jamin, tenang aja, dia bilang gitu. Ya kan namanya warga kan kita nggak bisa cegah lah ya, mau kayak gimana, namanya dia geram kesel juga kan. Tapi yang untungnya sih dia mau pulang, ya udah dari situ pas sudah sampai sini saya udah nggak tahu lagi dia diapain saya nggak tahu lagi. Yang pasti saya langsung cari anak saya langsung ketemu dan saya langsung dipisahin ke seberang. Selanjutnya saya udah nggak tahu lagi, dipukulin, diapain saya nggak tahu. Pokoknya langsung dibawa langsung ke Polres. Kayaknya dibawa ke polsek dulu. Ke polsek. Nah posisi pas ketemu kemarin gimana? Udah ketemu sama mantan suami belum? Belum sama sekali. Dari yang kejadian itu belum. Jadi nggak tahu secara. Nggak tahu. Dan saya nggak mau tahu, biarin aja. Oke. Jadi dengan adanya video yang viral kemarin sebenarnya banyak keuntungan ya, karena banyak saksi juga ya. Jadi banyak keuntungannya karena apa? Karena dari situ saya akhirnya bisa lepas juga. Iya betul. Saya bisa lepas juga dan anak-anak juga ya alhamdulillah sekarang udah mulai ketawa-tawa, senyum-senyum. Karena kan kemarin-kemarin nggak ada yang namanya mereka senyum-senyum ketawa-tawa, nggak ada. Saya juga bingung harus kayak gimana lagi kan, alhamdulillahnya ya itu dia kejadian itu saya bisa lepas dari dia, anak-anak juga bisa ceria lagi. Yang sering dianiaya Kiki ya, itu diapain aja Bu menurut pengakuannya? Ya ditonjok, di mukanya ya di muka, di badan, kadang ditendang juga, banyak lah pokoknya. Yang paling parah? Ya itu dia ditendang sama ditonjok belakangnya, sama kayak dia nonjok saya, kayak nonjokin orang gimana sih, udah jatuh terus ditonjokin terus gitu berulang kali. Saya aja ngerasa sakit, gimana dia gitu. Ini juga udah teriak-teriakan. Saya juga udah ngawasin, saya juga udah mukul balik lah ya, tapi kan balik lagi tenaga perempuan kan kalah sama laki-laki. Tapi herannya itu kita semua udah teriak-teriakan, gak ada yang nonton. Kalau kemarin ini nggak berpikiran cerita ke seberang sana ya, yang orang tenda, terus orang tenda juga nggak lapor ke RT, istilah katanya. Mungkin kalau cuman dari situ ke sana doang ke RT, mungkin nggak rame kan, nggak rame viral kayak gini. Dan mungkin juga masih diminta sama keluarganya buat kekeluargaan mungkin ya. Yang kemarin kan udah sempat minta ke keluarga, sih bilang aduh udah nggak minta ke keluarga, antar yang ada dia belajar lagi, nggak mau, dia udah cukup, saya bilang cukup enggak.
pendampingan trauma healing untuk Kiki dan anak-anak lainnya? Udah sekali. Udah 1 kali. Nanti nextnya ada lagi ya? Ada lagi Kak. Karena harus sih, ini anak-anak kan juga masih kecil ya Bu ya. Dengan kejadian seperti ini takutnya ya impactnya nanti ke depan seperti apa. Mungkin ada trauma yang dipendam atau tekanan yang dipendam, nanti takutnya kenapa-napa. Makanya harus diobatin gitu. Kalau kita punya trauma terhadap sesuatu yang dialami, dia harus ke psikiater atau psikolog gitu. Apalagi ini anak ya Bu ya, yang dewasa aja bisa tertekan, apalagi anak yang mendapatkan tindak kekerasan yang harusnya kita sayangin tapi malah diperlakukan tidak baik gitu. Ini jujur pas aku lihat video ini kan langsung viral banget nih di Instagram sama di TikTok ya gitu. Makanya pas kita lihat ini lokasinya di mana, kita cari tahu, dan ternyata alhamdulillah udah banyak yang datang juga ya Bu dari dinas kesehatan ya, terus dari Kemensos, Dinsos, terus sampai bupati ya. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus Ibu udah nggak ngojek lagi kan? Iya, udah disaranin jangan ngojek lagi. Karena nanti katanya mau dibikin usaha ya. Iya. Insya Allah. Nah, terus kemarin katanya sempat disuruh pindah Bu dari sini. Kenapa Bu? Nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena kemarin merasa kesel. Memang jujur saya kemarin memang ada tunggakan 1 bulan. Hitungannya sih bulan kemarin ya. Nah, sebenarnya saya ada uang buat bayar. Tapi karena saya biasa kan biar cicil-cicil, yang punya kontrakan ini nggak bisa kompromi lah sama saya. Saya kan maunya bukannya saya perhitungan sama suami, ada dong rasa tanggung jawab dari suami gitu kan. Ini selama saya cicil nggak ada pergantian ke saya juga, dianya nggak ada itikat buat bantu-bantu lah seenggaknya kan. Nah kemarin sampai titik males lah, saya yang cicil, saya yang bayar, biarin deh uang ini saya umpetin dulu kan, biar dia ada pikiran bayar. Ternyata nggak juga. Nah di situ mungkin kesel kali. Mungkin warga juga sempat cerita ke yang punya kontrakan kalau suami saya bla 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 bla. Cuman mungkin juga udah pernah laporan ke RT, tapi ya nggak tahu kenapa memang nggak ada respon juga. Ya mungkin karena capek juga kali didengar laporan kayak gini tentang keluarga saya. Cuman kan saya bilang kayak gini ya, Bu, ini kan orangnya udah nggak, kalau saya bayarin gimana? Saya gituin kan, kekeh nggak mau juga, ya kan, kekeh nggak mau juga. Sampai udah mendingan pergi aja dari sini gitu. Saya trauma, nggak tahu, saya bingung traumanya di mana. Harusnya yang punya trauma saya dong. Iya betul. Ya kan, saya trauma. Padahal sih saya tanpa disuruh pun sebenarnya memang saya pengen pindah. Karena juga kan udah tahu kejadian kayak gini kan, anak-anak pasti ada rasa trauma juga lah ya. Tapi belum boleh kan ya? Katanya belum boleh. Tapi saya dapat laporan lagi tadi. Memang yang punya kontrakan udah nggak neror saya, tapi neror tetangga-tetangga saya. Nyuruh tetap pergi ternyata. Nyuruh tetap pergi ternyata. Di sini saya bingung. Kalau saya pindah, katanya kan mau ada olah TKP. Iya betul. Tapi kalau misalkan ada olah TKP, saya gimana? Masa nggak ada pengertiannya ya Bu? Maksudnya gini loh, hati nuraninya dipakai. Ini kan kondisi lagi emang seperti ini, masa harus segera disuruh pindah? Aku kemarin sempat ngobrol juga sama dari dinas sosial ya itu ya? Iya, ngobrol katanya Ibu harus disuruh segera pindah. Maka saya kaget kan, kok disuruh segera pindah? Bukannya kalau ada kejadian seperti ini namanya kita punya hati nurani ya Bu ya, dirangkul gitu loh, terus ditanya kebutuhannya apa, atau dikasih dispensasi. Kalau misalnya mau belum bisa bayar, belum sanggup bayar karena keadaan seperti ini, ya nggak apa-apa, harusnya kayak gitu ya. Enggak, ini nyatanya. Oke. Jadi nanti planningnya gimana Bu ke depan? Ya kemungkinan memang saya akan cari lagi sih tempat ini. Tapi setelah nanti masalah ini selesai. Makanya saya nanti pengen nanya lagi sama penyidiknya, akan ada olah TKP atau enggak. Kalau emang nggak ada, kemungkinan saya bakal segera pindah. Gak nyaman juga kan namanya tinggal udah kayak gitu. Masalah jadinya.
dibayarin nggak mau. Kemarinan ya pas posisi sebelum kejadian kayak gini kan, saya biarin kagak mau, tapinya saya dipaksa suruh pindah gitu kan. Nah pas tadi itu gini, sebelum pindah bayarin dulu yang kemarin enggak. Saya baru ingat tuh, tadi dia ngomong kayak gitu, sebelum pindah bayarin dulu yang kemarin enggak. Kemarin nggak mau dibayarin, kenapa sekarang ngelihat banyak yang datang atas totonya minta dibayarin gitu kan. Kalau emang mau dibayarin dari kemarin aja lah. Ya saya mah nggak tahu, katanya nyampein gitu kan. Saya mah nggak tahu itu yang kata yang tembakan celakaan aja. Jadi deh nanti saya diskusi dulu deh sama saudara saya juga kan, baiknya kayak gimana gitu kan. Insya Allah ya Bu, entah ada jalannya ya yang terbaik. Oke guys, jadi kayak gitu ceritanya, karena kemarin kita nggak sempat ngobrol ya Bu, karena lagi banyak tamu dan saya juga ngehargain sesuai prosedurnya emang seperti itu gitu. Ibu lagi ditanyakan mengenai terkait tindak kekerasan yang dilakukan oleh bapak tiri terhadap anaknya gitu. Jujur walaupun bukan anak kandung ya Bu, seharusnya kan tetap sayang ya apapun itu, karena tetap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Nggak ada yang namanya anak tiri atau anak kandung, semua sama seharusnya. Tapi kita kembali lagi, yang namanya manusia, rambut boleh sama hitam, tapi hati dan pola pikir manusia kita nggak bisa tebak, nggak bisa kita samaratakan. Jadi jangan dicontoh, sekali lagi stop tindak kekerasan terhadap siapapun, terhadap kondisi apapun. Misalnya kondisinya mungkin mengharuskan tindak kekerasan itu ada, tapi buat saya tidak ada alasan untuk adanya tindak kekerasan ya. Bismillah, semoga dengan tayangan ini kita bisa ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya, karena kita hidup juga cuma satu kali kok, nggak ada 2 kali 3 kali. Jadi mendingan lakuin yang terbaik dunia ini, kita sayangi orang-orang di sekitar kita, apalagi keluarga, orang yang kita nggak kenal aja kita harus sayangi, apalagi ini keluarga inti ya Bu, karena susah senang kita sama keluarga, apapun keadaannya sama keluarga. Jadi tetap support system nomor 1 adalah keluarga gitu. Ibu maaf ini ada sedikit rezeki untuk ibu dan keluarga. Sama-sama. Insya Allah nanti kita bisa kesini lagi. Nanti ibu kalau bisa butuh apa-apa boleh hubungi admin kita juga gitu ya. Semoga nanti kita juga bisa turut serta membantu lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Ibu, sehat-sehat, nitip anak-anak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.